bismillah. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Jadi harapannya pada kesempatan kali ini mungkin tidak akan begitu detail. Yang penting tujuan utamanya adalah mengetahui alur pengerjaannya dan konsepnya seperti apa. Jadi kita langsung masuk. Contohnya kita memiliki mana ya? Kita memiliki balok sederhana di sini. Kemudian ada tumpuan sejumlah dua. Yang pertama sendi dan yang kedua roll. Otomatis, sebagaimana yang kita ketahui, jika ini adalah sendi, maka dia dapat menerima dua gaya. Yang pertama horizontal dan yang kedua vertikal. Sementara untuk tumpuan roll, dia hanya bisa menerima satu gaya, yaitu vertikal saja. Sehingga nantinya pertanyaannya adalah hitunglah reaksi tumpuan di RAH, RAV, dan RBV. Di RAH, di RAV, di RAH, dan di RBV. Kemudian setelah kita membicarakan tumpuan, di sini dia mengalami dua buah gaya. Yang pertama, gaya P1 sebesar 10 kN arahnya ke bawah. Kemudian gaya kedua adalah P2 sebesar 5 kN dan arahnya ke kiri. Adapun letak dari kedua gaya ini sama, yaitu 2 meter dari tumpuan A dan 3 meter dari tumpuan B. Nah, ditanyakan juga, hitunglah dan gambar bidang NDM. Di sini sudah ada bidang N, bidang D, dan bidang M. Nah, langkah pertama, kita harus mencari dulu reaksi. Reaksi yang termudah kita cari adalah RAH. Untungnya pada soal ini, kita hanya menemui satu gaya horizontal. Karena bidang N adalah gaya horizontal, nggih. Jadi ini adalah horizontal. Hanya kita tidak memandang bidang N ini, kita tidak memandang gaya vertikal ataupun momen. Kita fokus pada bidang horizontal saja. Di sini gaya yang bekerja hanyalah P2 sejumlah 5 kN. Dan tumpuan yang dapat menahan horizontal hanyalah sendi. Sementara roll ini tidak bisa menahan gaya horizontal. Sehingga otomatis jika di sini bernilai 5 ke arah kiri, maka pada tumpuan sebaliknya dia akan mengarah ke kanan sejumlah yang sama, 5 kN. Maka di sini kita bisa tulis besar dari RAH adalah sebesar 5 kN ke arah kanan. Kemudian ini hanyalah validasi. Rumusnya hanya untuk mengetahui bahwa aksi kita dan reaksi kita yang ada pada balok sudah sama. Kalau sudah sama, kita bisa katakan oke. Kemudian gaya kedua yang akan kita cari adalah RAV, yaitu reaksi di titik A, reaksi vertikal di titik A. Namun caranya adalah kita menggunakan bantuan rumus momen sigma momen di titik B. Nah, jadi kita pertama akan membahas sigma momen B. Nah, sigma momen B berarti kita seakan-akan sedang berada di titik B. Dan kita mengamati ke sebelah kiri kita. Ada apa saja gaya-gaya yang bisa menyebabkan momen. Gaya yang pertama yang bisa menyebabkan momen adalah reaksi RAV. RAV ini karena memiliki jarak dari lokasinya ke lokasi titik pantau B, sehingga momen dapat terjadi. Karena sebagaimana yang kita ketahui,
rumus momen adalah gaya dikali jarak. Maka di sini momennya adalah RAV yang kita tidak tahu nilainya berapa dikali jarak. Di sini jaraknya adalah 2 ditambah 3, 5 meter. Nah, dituliskan di sini RAV dikali 5. Ini adalah satu momen. Kemudian ternyata ada gaya lain yang bekerja yang dapat menyebabkan momen, yaitu P1. Hanya saja arahnya ke bawah. Kalau tadi RAV ke atas, sekarang P1 ke bawah. P1 ke bawah. Jadi dia berkebalikan, maka kita taruh di sini nilai negatif. 5 meter negatif 10 kN. Nilai P1 adalah 10 kN dikali 3 meter. 3 meter adalah jarak dari titik bekerjanya P1 ini ke titik pantau kita di titik B. Maka dengan hitungan matematis didapat nilai 6 kN ke arah atas. Maka bisa kita taruh RAV ini di sini adalah ke atas sejumlah 6 kN. Kemudian kita akan mencari RBV. Reaksi di sini. Di sini ada pengolahan matematis seperti ini tadi. Tapi intinya, sederhananya, kita melihat aksi kita di sini adalah 10. Aksi kita adalah bernilai 10. Sementara reaksi yang kita harapkan juga seharusnya nilainya 10. Nah, salah satu reaksi kita sudah kita ketahui, sejumlah 6. Maka sederhananya, reaksi di sini adalah 10 dikurangi 6, yaitu 4 kN. Nah, untuk sekarang kita sudah menemukan atau menjawab pertanyaan pertama. Hitunglah reaksi tumpuan RAH, RAV, dan RBV. Kita sudah temukan RAH 5 kN, RAV 6 kN, dan RBV sebesar 4 kN.